Selamat pagi pemirsa Bang Kapos, berjumpa lagi dengan Abel di Dialog Ruang Tengah Bang Kapos. Nah, pemirsa Bang Kapos, hari ini kita bakal berbincang-bincang di dunia kesehatan ya. Terutama tema kita hari ini adalah tentang cek kesehatan gratis ya pemirsa Bang Kapos. Ini yang gratis-gratis biasanya nih pecinta kita semua ini gitu ya. Jadi teman-teman Bang Kapos semuanya tuh harus simak baik-baik dari awal sampai akhir. Terlebih ini untuk kesehatan ya pemirsa Bang Kapos, ini penting banget untuk kita semua. Dan di samping Abel sudah ada narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Triwahyuni Mas Rohani sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya? Sehat juga, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, dokter. Mungkin dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang cek kesehatan gratis tuh apa sih gitu. Mungkin pemirsa Bang Apos masih belum tahu. Oke, iya. Untuk para permisa semua ya, cek kesehatan gratis ini sebetulnya program dari Pak Prabowo ya kan, sesuai dengan asta-cita beliau. Dimulai dari Februari kemarin setelah beliau dilantik, tujuannya sih untuk screening awal untuk penyakit ya, untuk kesehatan gitu kan. Karena masyarakat Indonesia pada khususnya tuh saya rasa kurang aware pertama untuk cek kesehatan gitu kan. Nggak usah yang masyarakat yang awam, kami kadang tenaga medis pun nantilah gitu kan ceknya gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo ini mencanangkan kegiatan tersebut. Awalnya pertama beliau ini untuk kado ulang tahun gitu. Kenapa dibikin kado ulang tahun? Karena niatnya tadinya pemeriksaannya tuh setiap tanggal ulang tahun, gitu kan. Nah, memang kegiatan ini mulai dicanangkan di Februari. Nah, yang ulang tahun Januari protes dong, ya kan? Ih, udah lewat saya nih, gitu kan? Tunggu lagi masih lama, gitu kan? Jadi sama beliau, oke, jadi tidak mesti lagi pas saat tanggal ulang tahun. Jadi setiap saat, anytime, anywhere, gitu kan? Bisa langsung ke puskesmas, ya kan? Ke vaskes untuk melakukan cek kesehatan gratis ini, gitu. Jadi tujuan awal untuk screening awal penyakit yang diderita oleh masyarakat, ya kan? Tujuan akhirnya untuk menekan biaya ke tingkat lanjut gitu ya, karena memang kita tahu sekarang kasusnya paling tinggi dibeban beratkan untuk kasus-kasus seperti hipertensi, kencing manis ya kan, kolesterol yang efeknya bisa ke stroke ya kan, sakit jantung, terus gagal ginjal. Nah, itu yang paling banyak menekan biaya pas saat untuk BPJS. Tuh, jadi makanya kenapa Prabowo menyarankan sekarang untuk preventif dulu nih, pencegahan dulu gitu. Jadi dari awal kita sudah tahu sakit kita apa, memang sudah mengarah ke sana, jadi harus sudah di maintenance, bisa tidak sampai ke arah yang lebih parah lagi. Itu tujuan awalnya sebetulnya dari Pak Prabowo. Amat sangat bagus sekali, mengembalikan lagi seperti zaman dahulu, zaman Pak Soeharto dulu tuh, gitu kan. Soeharto dulu kan posyandunya bener-bener digiatkan banget, gitu kan. Masyarakat bener-bener datang ke puskesmas bukan saat sakit, tapi saat sehat, gitu. Kalau sekarang paradigma masyarakat tuh datangnya ke puskesmas hanya saat sakit saja. Itu benar kan ya, Mbak? Aku juga kayak gitu. Nah, nggak boleh harusnya. Kan namanya pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan, gitu kan ya. Benar kan? Jadi harus datangnya pas saat sehat sebetulnya kan. Tetap kontrol, tetap rutin, jadi tidak sampai ke jatuh yang benar-benar sakit parah. Mungkin itu. Gitu. Karena kita juga nggak tahu ya dok, kayak kita ngerasa sehat aja, tapi ternyata dalamnya udah sakit. Benar gitu. Contoh simpel deh, masyarakat Bangka, kalau Lebarannya ada berapa kali ya Mbak di sini? Ada banyak banget. Banyak banget. Setiap Lebaran di mejanya isinya apa? Ada ketupat, ada opor, rendang, makanan cepat saji, minuman kaleng. Iya, banyak banget. Banyak banget kan? Jarang saya ngelihat di meja tuh air putih. Pasti rata-rata minuman kaleng, ya kan? Betul. Minuman kaleng. Kadar gula dalam minuman kaleng itu udah berapa banyak? Ya kan? Faktor resiko untuk diabetes mellitus, kencing manis gitu kan. Nah, warga mungkin tidak terlalu engah tuh dengan itu, ya kan? Kalau dia datang ke puskesmas dengan cek kesehatan gratis, karena mungkin dia ngerasa badannya fine-fine saja, nggak ada keluhan gitu kan. Pas datang dicek ternyata kadar gulanya tinggi, karena memang pola hidupnya minuman manis terus, gitu kan. Belum kue manisnya apa? Bule kujo, ya kan, habis legit, ya kan? Legit, manis banget. Nah, manis-manis. Nah, dari gaya hidup itulah yang
akan mempengaruhi untuk kesehatan selanjutnya. Itu sih. Oh, oke. Tapi kalau program ini berjalannya dari kapan sih, Dok? Mulai dicanangkan dari Februari Februari. 2025 sampai seterusnya, ya kan? Jadi kita tidak mengharapkan tidak hanya sampai masa jabatan beliau ya, jabatan beliau sampai 2029 misalnya gitu, terus nanti ganti pimpinan ganti lagi gitu, enggak. Tapi ini sebetulnya akan berlangsung terus menerus, karena sebetulnya program ini pemeriksaan kesehatan ini mulai dari lahir sampai dengan lansia, dan itu semua sudah dilaksanakan di puskesmas. Cuman memang woro-woronya kurang gitu ya, masyarakat ya itu tadi saya bilang awal, datang ke puskesmas hanya saat sakit gitu. Jadi Pak Prabowo ini mulai menggiatkan lagi datang ke puskesmas tuh pas saat sehat gitu kan. Jadi lakukan screening awal dulu biar nanti tidak sampai ke penyakit yang lebih parah. Oke. Tapi kalau di Kota Pangkal Pinang sendiri itu mulai kapan, Dok? Dimulainya? Pangkal Pinang itu kita mulai jalan sebetulnya di Juni, Mei itu kita sudah mulai promosi, sudah dilaksanakan promosi ya kan ke masyarakat. Cuman memang atensi masyarakatnya masih kurang gitu kan. Jadi salah satunya nih kami menarik atensi masyarakat dengan lewat Mbak Bella, salah satunya benar, gitu ya. Dengan podcast seperti ini, saya berharap ini bisa sampai ke lapisan seluruh masyarakat di Pangkal Pinang khususnya gitu kan, Bangka Belitung pada umumnya. Biar masyarakat tuh tetap datang nih ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Mungkin promosi dari kami memang masih kurang, kami masih belum banyak mempromosikan, walaupun di puskesmas sudah kami informasikan, dan di kantor lurah itu kami sudah bikin leaflet gitu kan, kami tempelkan gitu kan, untuk warga bisa melakukan scan barcode untuk pendaftaran gitu kan. Jadi dipermudah sekali cara pendaftarannya, bisa lewat scan barcode, bisa pun datang langsung ke puskesmas hanya membawa KTP saja. Oh, hanya Tuh, bawa KTP. dari mulai kita laksanakan itu di bulan Mei lah awalnya, sampai sekarang memang atensinya masih sedikit. Dari 3 warga kita itu sebanyak 242.000 ya kan, tapi yang baru mendaftar itu baru 3.000. Nah, amat sangat dikit ya kan. Dan dari 3.000 itu yang benar-benar datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaannya baru 1.000. Lebih dikit lagi gitu kan. Lebih dikit lagi. Sedangkan ini program nasional dan memang sudah dipantau terus, termasuk program strategis juga. Jadi saya dikejar-kejar terus nih dari Dinkes Provinsi terutama, mana Pangkal Pinang kok nggak naik-naik capaiannya gitu kan. Jadi aduh mesti gimana ya gitu. Oh ya sudah, kita melakukan promosi lebih giat lagi, salah satunya dengan ini. Oh oke. Tapi gimana, Dok, untuk meyakinkan masyarakat nih kalau screening kesehatan gratis ini tuh kayak lengkap loh gitu. Oke. Screening kesehatan ini masyarakat mungkin asumsinya masih menanggap seperti MCU lengkap seperti di rumah sakit ya kan, dengan ronsen dengan segala macam gitu. Ini kita tidak sampai dengan ronsen memang ya kan, karena memang sapras yang ada di puskesmas tidak ke radiologi gitu kan. Tapi kita ada pemeriksaan gigi juga ya kan, ada EKG juga, ada USG juga. Dengan 9 puskesmas yang di Kota Pangkal Pinang yang mungkin Mbak bisa lihat, bangunannya sudah amat sangat bagus, ya kan, sudah jauh sekali dibanding 3 tahun yang lalu, ya kan. Puskesmas kita sudah bangunannya sudah bagus-bagus, sapras sarana dan prasarana yang kita sudah lengkapi juga sudah bagus. EKG sudah bisa di puskesmas, USG sudah bisa di puskesmas, pemeriksaan gigi juga sudah bisa, ya kan, di puskesmas. Ini kami ada dropping lagi untuk pemeriksaan ginjal, fungsi ginjal, ya kan. Jadi kalau memang ada keluhan ke arah fungsi ginjal, akan dilakukan pemeriksaan ke arah fungsi ginjalnya gitu. Jadi jangan takut, pemeriksaan yang dilaksanakan itu kolesterol, gula darah, asam urat ya kan, termasuk EKG ya kan, terus USG untuk ibu-ibu ya kan, atau untuk wanita usia subur itu ada pemeriksaan tambahan untuk cek kanker payudara ya kan, dan cek IVA untuk kanker rahim. Tuh. Oh, itu gratis juga? Itu gratis juga. Itu gratis kalau semuanya. Itu biasanya mahal banget, Dok, ya kalau yang kayak gitu, Dok. Kalau sampai ke pap smear ya kan, kalau pap smear baru memang, tapi kita ada menggunakan kartu BPJS, pap smearnya bisa menggunakan kartu BPJS. Jadi ada klinik swasta kita yang memang bisa menerima untuk pemeriksaan pap smear gitu kan, jadi bisa kita rujuk ke situ
Oh, gitu. oke. Jadi misalnya dari pemeriksaan IVA-nya terdeteksi ada ke arah kanker leher rahim, ya kan, sudah kita lakukan terapi, terus ternyata mengarah juga ke leher rahim, kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Oke. Itu Berarti bisa sekali datang itu orang itu dapat itu semua? dapat itu semua, tergantung usia. Oh, Jadi kalau dari yang anak-anak dulu deh. anak-anak, dari anak bayi baru lahir kita namanya pemeriksaan screening hipotiroid kongenital SHK, ya kan? Itu diambil darahnya di telapak kaki, ya kan? Itu nanti akan dirujuk diperiksa apakah anak tersebut menderita hipotiroid, ya kan? Karena hipotiroid itu efeknya nanti bisa ke stunting, gitu ya, bisa ke stunting, gangguan pertumbuhan. Terus untuk Asia balita kita itu ada namanya pemeriksaan SDDTK atau deteksi dini untuk tumbuh kembang, ya kan? Jadi di situ kita bisa lihat apakah anaknya ini mengarah ke autis atau tidak, ya, untuk perkembangannya. Kalau pertumbuhannya apakah dia ke arah stunting atau tidak. Tuh. Nah, usia remaja ada pemeriksaan HB untuk lihat dia anemia atau tidak, gitu kan? Nah, usia produktif, ya kan, di usia 25 sampai dengan 40 tahun, ya kan, ya pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah. Di atas 40 ada tambahan pemeriksaan EKG. Nah, gitu kan. Nah, lansia geriatri ada pemeriksaan lagi. Itemnya banyak. Di lansia itu nanti kita ada pemeriksaan untuk apakah lansia tersebut sudah mengalami kepikunan atau tidak, demensia atau tidak, gitu. Lengkap Itu ada berarti ya, alatnya, Dok, ya? lengkap, pemeriksaannya lengkap full semua, dan itu gratis di puskesmas, gitu. Luar biasa. Jadi amat sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, Betul, gitu kan, betul. program-program ini. Soalnya takutnya, Dok, ini orang-orang yang masih yang nggak mau datang itu takutnya mikirnya kayak, paling yang gratis ini cuman cek tensi habis itu disuruh pulang gitu. Oh, enggak. Soalnya aku lihat yang waktu pas Pak Prabowo itu luncurkan program ini, banyak komen-komen yang kayak skeptis gitu. Iya, Kayak, benar. paling cuma cek tensi gitu kan. Enggak. Kami sesuai dengan umur, ya kan, umurnya, batas umur berapa, ada pemeriksaan apa saja itu sudah sesuai standar. Tapi minimal untuk yang usia produktif kita tetap melakukan pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, itu kita lakukan pemeriksaannya juga. BMHP itu sudah kami siapkan semua, dan kami ada dropping juga dari provinsi, dari provinsi lewat pusat, ya gitu, lewat pusat mendropping ke provinsi untuk alat-alat tersebut, kita lengkapkan semua. Pemeriksaan giginya juga termasuk. Itu kadang masyarakat kan periksa gigi harusnya kan setahun 2 kali, ya kan. Sekarang saya tanya mbaknya setahun berapa kali periksa gigi? Nah, belum tentu lagi. Kalau sakit aja kan, iya. gitu. Kalau nggak Padahal sakit, seharusnya lakukan pemeriksaan gigi, gitu. Terus kalau untuk proses teknis pelaksanaannya untuk program CKG ini di lapangan seperti apa, Dok? Di lapangan pasien, ya kan, itu bisa datang langsung ke puskesmas menggunakan KTP, ya kan, bisa langsung daftar, ataupun yang tadi saya bilang lewat scan barcode. Scan barcode nanti langsung terlink dengan WA Kemenkes, gitu kan, langsung terlink dengan WA Kemenkes, nanti ada ketik kado, nah dia bisa langsung mengisi, ikut prosedur yang di situnya, bisa langsung didaftarkan. Gitu. Bisa nggak, Dok, baru datang tapi abis itu langsung daftar terus langsung cek? Bisa. Gitu? Bisa di seluruh puskesmas di Kota Pangkal Pinang bisa. Jadi tidak mesti untuk sesuai dengan FKTP BPJS-nya, ya kan. Sorry Mbak. Tidak mesti lewat FKTP di BPJS-nya. Dengan menggunakan KTP tempat tinggal boleh. Misalnya Mbak, FKTP-nya di mana? BPJS-nya? Aku di Pangkal Pinang. Di puskesmas atau di vaskes swasta? Oh, di vaskes swasta, ya kan. Nah, yang terdekat di sini misalnya puskesmas Taman Sari, ya kan. Dekat aja nih, jauh kayaknya nih kalau misalnya ke vaskes swasta gitu. Karena kebetulan memang vaskes swasta belum ikut serta. Belum ikut serta, walaupun nanti ke depannya mereka akan diwajibkan juga untuk ikut serta seperti ini, tapi baru diprioritaskan untuk di vaskes pemerintah, kan. Jadi mau datang ke puskesmas Taman Sari yang terdekat bisa langsung, gitu.
nggak apa-apa. Habis itu langsung cek, Bisa langsung cek. Tidak ada persiapan ya, misalnya maksudnya kalau misalnya cek gula darah apa mesti puasa dulu, apa Iya, gitu kan. biasanya Nah, gitu ya. jadi kita namanya pemeriksaan gula darah sewaktu, jadi tidak perlu untuk puasa dulu, tidak perlu ada persiapan yang apa. Jadi bisa langsung. Oh, oke. Berarti itu teman-teman Bang Kapos nih kalau misalkan kayak lagi gabut gitu ya, Dok ya. Ya, siap. Ngapain ya gitu. Langsung aja lah cek kesehatan gratis Boleh. gitu. Itu sangat bermanfaat Iya, harusnya ya, Dok ya. amat sangat-sangat bermanfaat sekali. Apalagi kalau misalnya teman-teman media ini kan jam kerjanya nggak tentu ya, Iya, ya kan? benar, Biasanya benar. suka sampai begadang, Iya. ya kan? Itu kayak harus cek terus Nah, nih. kayaknya itu wajib terus gitu kan. Monggo silakan dicek nanti. Kalau seandainya takutnya kan masyarakat seperti tadi tuh tanggapannya skeptis, cuman cek tensi doang, ataupun nanti Bener. pas habis kayak gini mau diapain lagi gitu Iya, kan, iya. gitu kan. Tetap akan diberikan terapi. Kalau seandainya memang mengarah ke arah ada penyakit, tetap ada konsultasi, ya kan? Ada konsultasi dokternya, terus diberikan terapi. Kalau ternyata memang harus kami rujuk ke dokter spesialis, akan diberikan rujukan tingkat lanjut. Itu. Jadi tidak hanya sebatas pemeriksaan awal saja, enggak. Kita tetap lanjut ke pemeriksaan selanjutannya. Oh, oke. Gitu. Berarti kalau misalkan kita udah cek gitu, Dok, itu di satu poli itu berapa lama, Dok? Nah, mungkin memang agak lumayan lama ada checklistnya ya, gitu kan. Ada riwayat-riwayat, misalnya riwayat merokok kah, ada riwayat sakit jantung, riwayat apa, ada terus riwayat olahraga gitu, apa segala macam, pola makan. Nah, itu yang mungkin agak memakan waktu gitu kan. Memang ada beberapa masyarakat yang kelamaan lah ngisi checklistnya gitu kan. Nah, itu yang memang agak panjang. Tapi sebetulnya kalau kita mendaftar lewat web, itu ada screening kesehatannya, itu bisa diisi lebih dulu. Diisi lebih dulu, jadi nanti tinggal ke puskesmas, akan dilakukan pemeriksaan laboratoriumnya atau pemeriksaan fisiknya. Tuh, kalau tidak ada yang mengarah menjurus yang harus dilakukan pemeriksaan, sudah gitu kan. Sebentar kok pemeriksaan, enggak lama. Mungkin ya spare waktu sekitar 30 menitan lah ya, gitu kan. Lumayan itu dong. Soalnya kita mau yakinkan nih pemirsa Bang Kapos gitu ya, kayak kalau kita masuk nggak langsung keluar gitu. Benar-benar diperiksa. Benar-benar diperiksa. Jadi bukan yang hanya cuma datang ngisi data, oh ya sudah centeng terus pulang, enggak gitu kan. Kita lakukan pemeriksaan benar-benar sesuai. Berarti bagus banget ini, Dok, programnya ya. Berarti dari yang bulan Mei sampai Juli ini yang paling banyak itu masyarakatnya apa, Dok? Kayak perempuan kah, atau anak-anak, atau laki-laki, atau lansia? Kebanyakan masih di atas usia yang lansianya sama anak produktif ya, dewasa, usia dewasanya itu lebih baik. Cuman yang anak prasekolah itu kita belum, ya kan, baru mulai rencana di Agustus ya. Anak sekolah, rencana di Agustus, anak sekolah, screening anak sekolah. Jadi sekarang baru yang di dewasa gitu. Oke, berarti ini ganti-gantian gitu, Dok, atau kayak bisa sekaligus semuanya? Bisa sekaligus sebetulnya, bisa sekaligus. Cuman memang kemarin kenapa yang anak usia sekolah belum dimulai, karena ada beberapa checklist yang memang belum di-open dari Kemenkesnya. Gitu ya kan. Ada pelaporan yang dari Kemenkesnya belum dibuka gitu kan, baru mulai dibuka, baru sosialisasi kemarin. 2 minggu kemarin baru mulai sosialisasi untuk yang anak sekolah gitu kan. Jadi nanti setelah itu baru kita lakukan untuk yang anak sekolah. Baru yang kita lebih banyak sekarang di dewasa gitu. Ini berarti udah mulai dari sekarang nih orang tua ya, untuk penting banget nih untuk anak-anaknya, apalagi di remaja itu rentan ya, Dok ya? Ya, amat sangat rentan sekali. Karena stunting itu kita tahunya bukannya pas dari lahir brojol langsung, ya kan? Benar. Tapi kan dari mulai remaja anemi, ya kan? Remaja aneminya, terus nanti pas saat dia hamil, melahirkan, itu mempengaruhi sekali untuk anak-anak yang dilahirkannya jadi stunting. Sebetulnya pemerintah tuh benar-benar sudah memikirkan all in semuanya ya untuk kesehatan. Jadi pemeriksaannya itu mulai dari dalam kandungan ya kan sampai dengan lansia itu sudah diperhatikan semua. Dan itu sudah ada programnya semua di kesehatan. Berarti ini tinggal masyarakatnya aja ya. Awareness masyarakatnya, aware-nya gitu kan. Aware masyarakatnya yang mau datang ke puskesmas ya kan untuk melakukan pemeriksaan dengan yang sekarang kita seluruh pemeriksaan itu sudah lengkap semua di puskesmas. Tuh. Tapi ini kayak sekali pemeriksaan ini cuma 1 kali doang atau bisa setahun berapa kali gitu, Dok?
karena memang rencananya untuk program ulang tahun, ya kan, jadi kan setahun sekali, gitu kan. oke. Kalau memang dia tidak ada penyakit ya, gitu kan. Tapi kalau ternyata pas saat datang pemeriksaan ditemukan dia ada sakit, gitu kan, ditemukan dia ada sakit, jadi akan dilakukan kontrol per 3 bulan, gitu. Akan dilakukan kontrol per 3 bulan. Silakan bisa, gitu kan, nggak masalah. Oh, Gitu. oke. Nah, program itu udah mencakup cuman masih di kota aja atau udah ke Seluruh kabupaten, desa-desa? Udah ya, seluruh Dok, kabupaten. ya? Malah ya terus terang makanya saya bilang saya butuh bantuan Mbak nih, gitu kan, untuk Ayo, podcast, gitu kan, untuk ayo podcast. pemirsa Bang Karena Kapos. Pangkal Pinang tuh paling kecil capaiannya. Serius dong. Serius. Yang di kabupaten-kabupaten itu? Sudah lebih tinggi. Sudah lebih tinggi. Jadi makanya Gimana saya ini perlu pemirsa Bang sekali ya Kapos? kan lewat bantuan ini Bang Kapos yang bisa menjangkau sampai ke di Pangkal Pinang ya kan, daerah-daerah yang ujungnya kita Pangkal Pinang mana sih? Tua Tunu ya. Tua Heeh. Tunu, Air Hitam gitu kan. Nah, dan Selindung ya kan. Mm-mm. Nah, untuk bisa tetap masyarakatnya datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Karena dari 7 kabupaten kota, Pangkal Pinang yang paling kecil. Ayo pemirsa Bang Kapos, kita cek kesehatan gratis semua ya. Ini Pangkal Pinang gimana sih? Masa Iya. kita masih sedikit gitu ya? Kalau kita nanti kita harus mendukung program pemerintah ini ya. Mm-mm. Oke, terus apa lagi Dok? Untuk masyarakat bisa datang lagi, gimana lagi tuh Dok? Ya, kami tetap salah satunya media promosi ya, media promosi tetap kita lakukan, dan teman-teman di Puskesmas juga, kita di Puskesmas ada beberapa kegiatan seperti Posyandu, ya kan, itu juga tetap digiatkan, turun ke lapangan teman-teman juga temukan, dan salah satu ya tadi dengan kita taruh pamflet di kantor lurah, ya berharap dengan itu warga yang memang jarang datang ke Puskesmas, jarang datang ke Posyandu atau mengurus berkas-berkas di kantor lurah kan bisa mengetahui ya program yang ada di kesehatan itu. Dan kami juga sudah melakukan teman-teman puskesmas itu setiap kami ada kegiatan lokal karya mini, ya kan, itu ada lintas sektor, ada dari kantor lurah, dari kantor camat, dan itu tetap kami sampaikan biar bisa kantor lurah dan kantor camat bisa menyampaikan ke masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan gratis. Nah, kalau dari stakeholder lain itu ada bentuk dukungan apa aja sih Dok dalam program ini gitu ya? Untuk sementara memang saat ini amat sangat minim ya stakeholder yang lain gitu kan. Terus terang amat sangat minim gitu kan. Kami sudah berusaha untuk melakukan koordinasi ya kan dengan stakeholder lain yang mungkin mindsetnya masih yang beranggap ini urusan kesehatan gitu kan, gitu kan. Jadi kesehatan lah gitu. Tapi sebetulnya namanya kesehatan kan kami tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Kami tetap butuh bantuan gitu kan dengan stakeholder lain ya kan untuk bisa program ini bisa tercapai ke masyarakat dan masyarakat bisa manfaatkan. Contoh simpel saja sih Mbak. Saat ini mungkin diketahui UHC Kota Pangkal Pinang kami bukan UHC prioritas. Jadi UHC non prioritas. Kerugian kita UHC non prioritas salah satunya apabila masyarakat saat ini BPJS-nya nggak aktif, terus dia sudah masuk ke rumah sakit, mau diaktifkan tidak bisa dalam 1 hari, harus nunggu 1 bulan. Gitu ya. Kalau dia bayar mandiri baru bisa aktif 14 hari, gitu kan. Sedangkan kalau dia sebagai peserta PBI, kalau kita sebagai BPJS-nya UHC prioritas, 1 hari bisa langsung diaktifkan. Kenapa kami nggak masuk dalam UHC prioritas? Kami kekurangan peserta yang didaftarkan untuk keaktifan peserta. Tuh, masyarakat masih banyak yang kalau datang ke rumah sakitnya kalau saat sakit. Iya benar-benar. Nah, pas saat dia datang sakit, dia baru cek, oh BPJS saya nggak aktif. Itu aja masih kurang aware ya Dok? Itu aja masih kurang aware. Padahal harusnya pas saat itu dia bisa datang ke puskesmas ya kan. Pas dicek dilihat oh BPJS-nya nggak aktif. Nanti kita bisa langsung arahkan. Kalau memang dia benar-benar warga tidak mampu. Warga tidak mampu bisa langsung kita arahkan. Kita punya UPT Jaminan Kesehatan Nasional ya kan. Itu bisa langsung diaktifkan sebagai peserta yang dibayarkan oleh pemerintah PBI ya kan, iuran pemerintah PBI. Itu bisa langsung diaktifkan gitu kan. Kalau sekarang ya kami harus menunggu 1 bulan kemudian. Karena masih kekurangan keaktifan peserta hampir sekitar 4.000 peserta kami
untuk jadi UHC prioritas yang 80%. Mungkin dengan podcast ini juga saya mohon masyarakat yang memang BPJS-nya tidak aktif, monggo dicek. Kalau punya HP, download di mobile ZKN untuk lihat apakah aktif atau tidak pesertanya. Kalau dia tidak aktif, monggo daftar ke UPT JKN untuk bisa diaktifkan pesertaannya. Kami masih ada kuota untuk sekitar 4.000 sekian bisa diaktifkan. Jangan menunggu sakit, kalau sudah sakit ya kami nggak bisa langsung aktifkan sekarang. Iya, benar-benar. Itu. Mungkin dokter ada yang ingin disampaikan lagi dok untuk pemirsa Bangka Pos? Untuk pemirsa Bangka Pos salah satunya ya manfaatkan fasilitas ini yang sudah diberikan oleh Presiden kita untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Intinya untuk kita bisa lebih sehat lagi ke depannya. Nggak mau kan pas saat nanti pas usia lansia bolak-balik ke rumah sakit karena cuci darah. Iya, Atau bolak-balik karena sakit jantung mesti pasang ring jantung, iya, gitu ya, udah gitu kan, gitu udah ya, terlanjur. ya. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang sekarang biar kita sudah awareness dari sekarang, sudah tahu apa sih sakit kita, gitu kan. Kalaupun memang kita sehat, silakan lakukan pemeriksaan rutin. Edukasi akan tetap diberikan oleh pihak puskesmas, oleh dokter, oleh tenaga-tenaga nakes yang berkompeten. Misalnya nih, apa sih makanan yang harus saya jaga, ya kan, biar saya bisa sehat terus, biar saya tidak kena asam urat, biar saya tidak kena diabetes mellitus, biar saya tidak kena kolesterol tinggi, gitu kan. Nah itu bisa didapatkan pas saat kita konsultasi ke puskesmas, gitu kan. Jadi jangan takut memanfaatkan fasilitas yang memang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga untuk bisa kesehatan kita masyarakat lebih baik lagi. Kan sehat dimulai dari diri kita sendiri, betul. Itu. Dan yang kedua, selain datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis, salah satunya cek keaktifan BPJS, gitu ya. Itu penting banget. Penting sekali. Jadi kalau nanti BPJS-nya tidak aktif, bisa kita langsung aktifkan, biar UHC prioritas kita bisa terpenuhi kembali. Gitu. 2 itu poin saja sih Mbak saya sampaikan. Nah, pemirsa Bangka Pos nih, ini nih udah program yang sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi kita tuh harus mendukung program yang bagus ini gitu loh. Terlebih ini tuh soal kesehatan ya dok ya. Ini penting banget karena dibilang kan sehat itu mahal gitu ya dok ya. Ini kita pemerintah sudah memberikan fasilitas gratis gitu ya untuk kita cobai gitu. Kita harus dukung gitu ya pemirsa Bangka Pos. Jadi untuk semua kita harus ke puskesmas, kita cek. Ini gampang banget langkah-langkahnya ya dok ya. Sekali. Cuman scan barcode, datang ke puskesmas, bawa KTP, udah selesai. Iya. Dan pengecekan itu lengkap sekali ya dok ya. Sekali. Jadi tidak ada yang datang cek tensi pulang, itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak. Sudah memberikan pengetahuan nih tentang cek kesehatan gratis. Semoga warga Pangkal Pinang ini semakin aware lagi. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa Bangka Pos, saya Abel pamit undur diri dan sampai jumpa.